CV yang 5 sampai 10 page itu nggak akan ada waktu untuk baca. Apa job atau yang diinginkan oleh user. Karena itu seringkali di dalam interview proses, itu kami juga share mengenai expectation, mengenai job desk, mengenai juga role yang akan dijalankan oleh posisi tersebut, mengenai become employer-nya seperti apa company-nya. Halo semua pemirsa Ekindo, berjumpa lagi dengan saya Cynthia. Saat ini kita akan berbicara dengan salah satu narasumber kita, itu Pak Erik, Inspire Recruitment and Consulting. Anda pasti penasaran kan gimana caranya kita bisa tahu tentang dunia rekrutmen dan bagaimana caranya supaya pemirsa Ekindo juga tahu tentang teknik-teknik dan tahapannya seperti apa supaya kita bisa diterima. Pak Erik, terima kasih atas kehadirannya di sini, sudah bisa Zoom dengan kita Egindo. Pak, sama-sama. Mungkin bisa diceritakan ke saya kenapa Bapak membuat untuk Inspire Recruitment and Consulting ini dan posisi Bapak saat ini. Ya, jadi basically Inspire Recruitment itu adalah sebagai recruitment and consultant company, di mana kami itu lebih fokuskan kepada HR area dalam hal recruitment dan talent acquisition, di mana kami itu boleh dibilang melayani customer kami, which is client ya, mostly corporate, baik local conglomerate company, multinational company, BUMN gitu ya, bahkan juga startup company yang sometimes they want to invest di Indonesia, basically seperti itu ya. Dan kami melayani mereka, kita juga consulting company, dan kita juga membantu basically profesional-profesional atau para candidates untuk bisa fill in position-position yang dibutuhkan oleh klien kami, seperti itu. Sejak kapan Bapak buka untuk Inspire Recruitment Consulting ini? Dan sebenarnya plannya ke depan itu seperti apa? Oke, basically Inspire Recruitment ini sudah memasuki tahun ke-9 ya, di mana sebelumnya saya juga sebenarnya sebagai profesional selama mungkin lebih dari 20 tahun. Di mana ini saya memang experience-nya dan juga saya fokuskan di area marketing dan sales. Dan saya melihat di dalam 20 tahun saya perjalanan karir ini, saya melihat banyak sekali sebenarnya daripada kandidat-kandidat yang dimiliki atau diinginkan bahkan oleh perusahaan-perusahaan gitu, di mana saya waktu saya bekerja lebih dahulu, di mana ternyata banyak sekali mereka yang harus diimprove dari hal kompetensinya, dalam hal skills-nya gitu ya, di mana saya melihat banyak sekali gap yang untuk para profesional tersebut yang saya di mana passion saya juga di people development selain saya di marketing dan sales, sehingga saya melihat opportunity itu besar dan saya juga melihat banyak sekali proses-proses atau gap yang dialami oleh para corporate atau para teman-teman HR di dalam hal rekrutmen atau proses talent acquisition, dan saya melihat itu celah yang suatu hal yang baik untuk di sekarang ataupun ke depannya, sehingga tujuan kami adalah membantu kami sebagai bridging atau sebagai boleh dibilang partner dari sisi klien maupun dari sisi candidates untuk menjembatani gap tersebut, basically seperti itu. Gimana tahapannya untuk Bapak sebagai eksekutif direktur yang mencari karyawan yang sesuai, yang potensial untuk klien? Ya, basically di dalam proses rekrutmen itu kami melihat banyak sekali stages ya di dalam hal rekrutmen. Contohnya nih, kita akan ceritakan kepada Cynthia adalah proses rekrutmen yang dibilang boleh secara garis besar atau benang merah yang benar seperti apa gitu ya. Tentunya banyak sekali dihadapi masalah, misalkan nih perusahaan user membutuhkan suatu posisi gitu. Terkadang dari sisi user itu sendiri mereka tidak membuat suatu brief yang jelas atau memberikan direction yang jelas. Mungkin dalam hal user hanya memberikan, oke, saya membutuhkan seorang employee untuk menduduki suatu position tertentu. Tetapi tidak dijelaskan secara detail specification-nya apa sih, yang dibutuhkan seperti apa. Contohnya dalam hal pengalamannya berapa tahun, pengalaman atau skills-nya seperti apa, area coverage-nya seperti bagaimana gitu ya, dan skills apa yang dibutuhkan lebih spesifik untuk menduduki posisi tersebut gitu. Dan saya melihat di situ aja udah ada gap antara user dengan teman-teman HR.
di mana terkadang banyak company yang belum memiliki job description yang jelas gitu ya di dalam setiap posisi, misalkan posisi contohnya nih marketing manager. Nah, job description apa yang dijelas atau yang dibutuhkan untuk menduduki posisi tersebut. Nah, gap-gap seperti itu yang terkadang di dalam rekrutmen pun akan menemui kendala, basically seperti itu. Sehingga ya proses recruiter itu tidak pernah berhasil ya, baik dari hal internal ataupun dari sisi mereka menggunakan headhunter gitu kan. Jadi prosesnya akan tektokan terus dan segalanya. Itu proses stages yang paling penting. Kalau saya lihat di stage yang awal adalah brief yang jelas daripada user. Yang kedua adalah di mana teman-teman HR itu terkadang kan mereka bridging antara user dengan headhunter. Nah, posisi itu juga terkadang ada gap nih, namanya juga echo di dalam communication. Apa yang disampaikan oleh user terkadang itu ada miscommunication juga disampaikan kepada rekrutmen. Nah, di situ saya melihatnya ada gap juga tuh, proses kendala lagi di situ gitu. Terkadang juga ada company yang memang kami sebagai rekrutmen atau sebagai headhunter tidak boleh ketemu langsung dengan user karena ada proses yang harus dilakukan di dalam internal suatu perusahaan terkadang, yang dimana itu ada divisi, misalkan divisi recruiter atau mereka ada seperti talent acquisition departemen sendiri gitu. Nah, terkadang itu proses antara communication antara user dengan talent acquisition departemen dan dengan headhunter itu ada kendala juga di situ. Nah, itu yang kami sering hadapi di situ. Nah, karena itulah awal stage yang paling penting adalah mengenai brief, mengenai expectation, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana profil daripada user itu sendiri. Itu yang kita lihat adalah itu stage yang paling penting juga. Terkadang gini, usernya itu terkadang mungkin bisa boleh dibilang sebagai user yang very dynamic, and then anak muda usernya mungkin agak berbeda dengan yang usernya itu yang mungkin sudah senior gitu, yang sudah mature, dan dari sisi company-nya juga berbeda. Company misalkan startup dengan company yang sudah established mungkin akan berbeda juga seperti itu. Nah, itu dalam hal itu pun kita harus tahu usernya itu seperti apa. Nah, kalau usernya profilnya itu berbeda dengan talent yang kita akan ajukan, itu akan menjadi kendala juga di situ. Nggak akan pernah match, basically. Nah, dalam hal ini pun pihak daripada HR ataupun kami sebagai rekrutmen pun harus tahu. Selain pertama tadi saya ceritakan mengenai job specification-nya apa, detail skills yang dibutuhkan apa segalanya, yang paling penting adalah profiling daripada user itu sendiri membutuhkan candidate seperti apa, karena beliau yang akan bekerja nanti day to day baik dari si candidate-nya dengan user tersebut seperti itu. Oke, cara Bapak mendapatkan kandidat itu dan bagaimana supaya kandidat itu diterima di perusahaan? Ya, tentunya ya ini continuity dari tadi ya. Misalkan udah profilingnya udah tepat nih, experience yang dibutuhkan sudah tepat, terus day to day yang dikerjakan oleh kandidat tersebut sudah tepat nih. Profilingnya dengan usernya udah pas nih misalkan gitu. Nah, ini dari sisi yang basicnya. Tapi yang kedua yang lebih penting lagi adalah dari sisi bagaimana bisa diterima. Nah, si kandidat itu pun juga harus pertama sebelum interview mereka apakah harus tahu atau tidak nih. Tentunya kandidat itu harus review dulu ya, harus survei dulu, harus search dulu gitu mengenai company-nya itu company apa gitu, industrinya, terus mungkin bisnisnya seperti apa, kompetitorsnya seperti bagaimana, bisnis itu yang dijalankan oleh perusahaan tersebut seperti apa gitu ya. Dia harus tahu gitu. Karena apa? Banyak sekali saya melihat pada saat saya interview candidates atau bahkan pada saat candidates itu interview dengan employer, mereka meskipun saya sudah info ke mereka untuk ya buka dulu deh websitenya atau buka dulu atau trying to search in the market company ini seperti apa, who is the competitors and how they are doing the business in the market, itu kandidat itu pikir dia tahu semuanya gitu. Dia langsung yang penting ya udah pada hari hanya langsung aja interview. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang related, akhirnya pertanyaan itu akan menyudutkan daripada kandidat tersebut yang sebenarnya kandidat tersebut tidak tahu mengenai company tersebut. Bahkan terkadang tidak tahu
who is the competitors atau permainan di market tersebut seperti apa. Itu sebenarnya jadi akan melemahkan posisi si candidate meskipun candidate tersebut mempunyai background dari company yang baik. Saya melihat reputasinya, karir path-nya juga baik, tapi karena persiapan yang dilakukan oleh kandidat tersebut itu sangat minimum, sehingga tentunya itu akan melemahkan atau si employer atau si ya mungkin di interview bisa dengan user atau bisa dengan HR terlebih dahulu ya dari sisi employer-nya. Mereka melihat bahwa ini kandidat serius nggak sih gitu ya, karena malah kandidat tersebut menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic yang seharusnya beliau itu bisa mendapatkannya baik dari website atau dia bisa research gitu ya di internet dan segalanya seperti itu. Itu menurut saya adalah satu yang harus dipersiapkan, karena untuk diterima atau tidak itu dia harus tahu dulu sih bisnisnya apa, industrinya apa. Ya bagus kalau misalkan mereka memang coming from the same industry, misalkan dari industri FMCG atau industri misalkan dari industri telecommunication gitu seperti itu. Tapi terkadang ada juga candidate untuk beberapa position yang di mana user ataupun skills yang dibutuhkan itu nggak harus dari same industry gitu. Ada juga, tapi kalau dia tidak tahu, nah berarti kan kelihatannya candidate ini nggak serius gitu. Nah yang kedua, udah tahu industrinya. Yang kedua yang penting yang di sini harus dilihat adalah bahwa si kandidat tersebut make sure harus tahu apa job atau yang diinginkan oleh user. Karena itu seringkali di dalam interview proses itu kami juga share mengenai expectation, mengenai job desk, mengenai juga role yang akan dijalankan oleh posisi tersebut. Itu paling penting. Sehingga paling tidak si kandidat tersebut pun sudah tahu pada saat ketemu dengan user, ketemu dengan pihak HR dari sisi employer, mereka udah tahu bahwa apa yang diinginkan posisi tersebut dan berdasarkan pengalaman in the past maupun current daripada kandidat tersebut bisa inline nggak? Kandidat tersebut bisa memberikan kontribusi nggak, memberikan value added to the company atau tidak gitu. Apakah dari pengalaman in the past yang bisa di-share kepada pihak employer sehingga ada sesuatu yang kandidat baik dari experiences atau achievement yang bisa memberikan value added to the company and reason why I have hire this person gitu basically. Jadi itu reasonnya bahwa oh karena saya harus hire this person karena ini candidate memang punya pengalamannya A, B, C yang memang relate dengan industri yang dijalankan sekarang dan bisa memberikan value untuk company tersebut. Nah, itu kalau buat saya itu hal yang penting. Dari awal adalah tahu company-nya, kedua juga mengenai job desk-nya dia tahu, ketiga adalah pengalaman apa atau experience apa, baik dari skills yang related dengan pekerjaan atau personality daripada candidate tersebut yang bisa memberikan value added to the company. Dan seringkali the higher is the position. Tentunya selain skills yang dibutuhkan, selain kompetensi yang dibutuhkan, adalah yang penting adalah mengenai leadership. Karena semakin higher tentunya kan akan punya tim gitu ya. Misalkan untuk posisi manager mungkin akan berbeda dengan posisi head of department atau bahkan C-level, posisi director gitu. Pasti akan berbeda. Jadi boleh dibilang tidak hanya hard skill ya, tapi soft skill-nya juga dibutuhkan seperti itu. Oke, mungkin untuk Pak Erik bisa ceritakan gimana cara menjawab yang baik dan benar kepada seorang rekruter atau kepada HR ataupun perusahaan, gimana caranya supaya menjawab itu sesuai dan tepat. Oke, basically ya karena itu pertama adalah has to be a good listener dulu ya. Terkadang kalau ditanyakan oleh pihak HR atau pihak user gitu ya dari sisi employer side itu harus benar-benar dia mencermati dan benar-benar menabsorb gitu ya dan mengerti secara tepat pertanyaannya apa gitu ya. Itu yang harus paling penting. Jadi jangan sampai ditanya A jawabannya B gitu ya. Itu paling penting. Jadi harus benar-benar mengerti. Kalau tidak ngerti atau tidak tahu secara pasti, apalagi kalau pertanyaannya spesifik nih mengenai skills, spesifik mengenai hard skill-nya gitu ya, itu saya rasa ditanyakan kembali. Oh maksud Bapak atau maksud Ibu, apakah pertanyaannya seperti ini gitu ya. Mendingan bertanya dibandingkan dia sudah menjawab, tapi jawabannya itu bias atau off sama sekali. Itu dan menjawab pertanyaan itu yang saya boleh suggest adalah setelah tahu jawabannya apa, kedua harus terstruktur. Jadi ini orang nih, Bapak ini pengalamannya di mana gitu seperti itu. And then your passion atau your interest seperti di mana? Karena during the menjawab pertanyaan dia tidak terfokus kepada current company atau pengalaman dia yang the most of the time he or she spend
di pekerjaan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat lalu bagaimana mau diterima, dia harus bisa menjual adalah apa? Di area yang memang expertise dia, experience dia, dan area yang memang pengalaman dia the most, yang bisa menjual, bisa memberikan value added terhadap sisi employer-nya seperti itu. Jadi fokus menjawab pertanyaan dan jualah ide-ide, jualah pengalaman, jualah achievement dia yang memang sesuai dengan related dengan job yang open atau vacancy yang open saat ini seperti itu. Oke. Tanggapan Bapak sendiri itu bagaimana dengan mungkin ada orang yang kadang-kadang mikir rekrutmen, mungkin ada dari pihak Bapak atau dari perusahaan mikir ini perusahaannya loncat-loncat nih, atau misalnya dia agak lama atau loncat-loncat, itu mempengaruhi nggak penilaian dari Bapak selaku rekrutmen ataupun dari pihak klien Bapak? Oke, jadi gini, certain position, certain job gitu ya, itu juga boleh dibilang ya ini tidak ada peraturan baku gitu ya. Ya, saya akan ceritakan dua hal. Kondisi yang ideal sama kondisi sebenarnya yang happen currently seperti ini yang in the market gitu ya. Jadi boleh bilang ini bisa memberikan input terhadap employee maupun employer gitu ya. Dan ini ada dua sisi. Yang ideal saya bilang bahwa adalah apa? It's good kalau seseorang itu bisa stay in the company with a certain period of time. Nah, waktu itu tidak ada menentukan baku saya bilang bahwa ini harus berapa tahun. Tetapi misalkan kalau dalam karir seseorang, let's say orang itu bekerja 10 tahun. Ya. Tetapi orang tersebut setiap tahunnya pindah kerjaan. Nah, question-nya untuk sisi employer nanti bahkan pasti akan happen juga kalau dia di-hire oleh perusahaan tersebut gitu kan ya. Nah, itu kan kepikiran dari sisi employer gitu. Ya saya pun kalau sebagai pemilik employee akan melihat, wah tiap tahun ini pindah-pindah terus, berarti something wrong dong gitu. Nah, itu tentunya ya ini kita bilang extreme side-nya ya. Kalau saya tidak akan hire orang seperti itu. Tetapi ada perusahaan-perusahaan sekarang, terutama perusahaan-perusahaan boleh dibilang startup atau e-commerce atau yang sekarang orang bilang e-commerce bisnis, itu banyak sekali candidate itu yang bahkan setiap 6 bulan atau setahun itu jump from one company to other company. Startup company sekarang yang base-nya adalah e-commerce itu banyak banget tuh. Ya, dalam arti itu adalah lebih ke arah ada supply ada demand gitu ya. Dan ya buktinya itu kandidat tersebut kebanyakan banyak fresh graduate atau yang baru 3, 4, 5 tahun bekerja in the company, itu dalam waktu 3, 4 tahun sudah 4 perusahaan atau bahkan sudah 3 perusahaan gitu. Tapi kalau buktinya kalau tidak ada demand, ya supply juga pasti nggak ada gitu. Atau kebalikannya, tidak ada supply, tapi dan juga tidak ada demand, itu sudah pasti. Buktinya orang tersebut di-hijack oleh perusahaan tersebut. Nah, berarti kan ada demand, berarti supply-nya adalah apa mau tidak mau candidate juga ngerasa tertrigger, apalagi kadang-kadang hanya beda gaji sedikit, itu orang udah pindah, padahal same position, seperti itu. Beda kalau misalkan setiap 2 tahun dia pindah, itu dia naik position. Ya, orang bilang itu ya istilahnya yaitu sebagai stepping stone lah. Ya, ada juga misalkan ada posisi misalkan saya mengambil contoh misalkan karena ini karir yang sering panjang itu di sisi marketing. Marketing itu posisinya ada mulai dari management trainee, sesudah lulus langsung menjadi marketing eksekutif, ada gitu habis marketing eksekutif jadi asisten brand manager, udah gitu jadi brand manager, jadi senior brand manager, jadi marketing manager, jadi head of marketing, udah gitu jadi marketing director. Itu karir panjang banget tuh. Nah, ada beberapa kandidat bahkan dalam waktu 5 tahun, karena orang itu memang bagus, dia bisa tiga perusahaan, tapi dia naik mulai dari manajemen trainee, marketing eksekutif, jadi asisten brand manager, seperti itu. Nah, itu tentunya kan harus dianalisa satu persatu ya, seperti apa namanya your question adalah bahwa ya yang idealnya seperti apa, itu there is no right or wrong. Sebenarnya cara susun CV yang benar supaya tepat itu seperti apa sih? Mungkin banyak yang dibahas di medsos dan lain-lain gitu, Pak. Yes. Sebenarnya ya kalau dibahas di medsos mungkin akan kembali ke praktikal atau lebih teoretikal ya. Kalau saya sih selalu melihat dari sisi both, tetapi faktanya adalah harus lihat juga praktikalnya juga gitu. Mereka tidak banyak waktu. Dia tadi di awal pembicaraan kita saya ceritakan bahwa kadang-kadang mereka baca itu 1-2 minutes before the
interview, the higher the position, kan kerjaannya nggak hanya interview orang aja gitu ya. Apalagi kalau usernya udah posisinya seperti GM level atau the more senior seperti C level atau director level. Dia mungkin akan di brief aja oleh pihak teman-teman HR atau dia baca CV-nya sekelibat aja, cepat gitu. Dan terkadang itu mereka hanya membutuhkan CV yang straightforward, simple, ya boleh dibilang kadang-kadang benchmarknya seperti CV-CV yang kebanyakan dari luar lah ya. Kalau misalkan CV-CV dari Amerika atau dari luar itu atau dari overseas itu kan singkat, padat, jelas gitu ya seperti itu. Bahkan mungkin CV hanya 2 lembar gitu ya. Tidak seperti panjang lebar sampai ada 5 sampai 10 lembar gitu. Nah itu kalau saya lihat adalah apa? Dari sisi ini mungkin user nggak baca dan nggak perlu dia baca training apa yang dia jalankan gitu. Jadi bahkan kadang-kadang CV yang 5 sampai 10 page itu nggak akan ada waktu untuk bacanya. Buat saya adalah itu bukan yang nggak boleh gitu ya. Ya tergantung. Ada employer yang memang minta full CV ada gitu. Ada juga employer yang minta a summary CV. Nah, kalau dari sisi candidates, ya it's good kalau dia punya dua-duanya, short version atau long version. Kadang-kadang candidate nanya ke saya, Pak butuh yang short version atau long version gitu. Tapi in general, ya just make it as a short version. Di short itu udah harus jelas. Ya pertama biasanya yang harus diisi dalam CV itu mengenai ya profiling lah daripada kandidat ya seperti apa itu is a basic karena kan kadang-kadang kalau employer nanya ini masih single atau tidak gitu ya terus base-nya dia di mana gitu terus meskipun ya dalam arti ya kita tidak boleh membedakan gender gitu ya atau umur atau segalanya tetapi terkadang employer masih ada gitu tapi berilah informasi itu yang boleh dibilang lebih ke arah profiling orang tersebut yang langsung straight to the point aja lah, nggak usah detail. Dan next berikutnya adalah apa? Mengenai pengalaman atau benang merah selama karir dia apa saja sih yang dia pernah lakukan gitu. Itu boleh dibilang summary daripada karir dia. Itu on the first page juga. Jadi sebelum goes to the detail of the company pengalamannya, pertama adalah profile daripada employee atau candidates, masuklah kedua kepada summary karir dia selama ini seperti apa gitu. Di summary itu boleh dibilang singkat, padat dan tepat. Mungkin 5-6 kalimat gitu menceritakan mengenai karir dia atau dia strong atau strength dia di area apa seperti itu. Nah, barulah sesudah itu masuk kepada perusahaan dia sekarang, current employee. Kadang ada juga yang boleh dibilang candidates yang menceritakan dari company yang di awal dulu, baru mundur ke belakang, all the way sampai perusahaan dia sekarang. Itu kalau saya bilang, semua employer lebih suka adalah menceritakan bahwa company dia sekarang di mana dulu. Jadi ceritakan mengenai current company dulu. Gitu. Di dalam menceritakan current company sekarang, itu harus singkat, padat, dan jelas. Mengenai pertama, apa yang dia lakukan, job desk-nya, mengenai pengalaman dia di situ apa, achievement dia di area tersebut seperti apa di current company gitu. Tidak usah detail sampai detail pekerjaannya dia sehari-hari A sampai Z semua ceritakan nggak perlu. Tapi tentunya pekerjaan itu tersebut dia lakukan itu kan bisa mencermin dengan hasil yang dia dapatkan. Nah, hasilnya dia dapatkan itu bisa ceritakan seperti saya bilang, job desk-nya apa secara singkat, terus skills dia yang dia lakukan seperti apa dan achievement dia yang dia dapatkan di perusahaan tersebut apa. Dan yang terakhir yang dimasukkan dalam CV adalah mengenai background education. Dia graduate di mana, background education dan di mana dan segalanya seperti itu. Untuk kesulitan-kesulitan sendiri dari rekrutmen sendiri untuk mencari yang benar-benar pas, kadang-kadang kan kita butuh untuk hijack ya dari rekrutmen dari Bapak mungkin butuh untuk hijack dan lain-lain. Kesulitan apa yang pernah Bapak alami selama ini? Yang paling sulit dan gimana cara handle-nya, Pak? Ya, oke, kesulitan yang saya alami adalah saya akan lihat dari dua sisi ya. Kesulitan yang saya alami adalah dari sisi user atau sisi employer dan dari sisi employee seperti itu. Dua hal. Yang dari sisi ya, mungkin saya lihatnya dari sisi employee terlebih dahulu. Kesulitannya adalah apa? Saya melihat adalah ada dalam hal employee tersebut tidak memberikan respon yang baik terhadap kami sebagai recruitment company atau sebagai facilitator yang menjembatani antara employee dengan employer.
Again, bahwa fungsi kami adalah kami sebagai bridging atau facilitator yang memberikan better opportunity atau kesempatan atau better career path untuk para employee atau candidate-candidate lah gitu ya. Tapi dari sisi employee merasa bahwa kami mengganggu mereka gitu ya. Atau dalam sisi employee melihat bahwa mereka nggak butuh headhunter, mereka nggak butuh recruitment company. Atau dari sisi lain melihat bahwa kita sebagai ya boleh dibilang ya mengganggu mereka di dalam melakukan aktivitas atau mereka tidak bisa berkorporasi dengan kita. Seperti itu. Atau keempat, mereka melihat bahwa kita digunakan oleh mereka hanya sebagai, boleh dibilang, just want to test the market. Nah, want to test market dalam apa? Artinya dalam arti ya coba dulu proses, nanti kalau udah tahu saya dihargain berapa sih in the market, ya udah ya intinya ya udah gitu. Abis itu dia bilang, oh saya I change my mind, I'm gonna stay in my current company gitu, seperti itu. Jadi itu boleh saya bilang test the market. Nah, kalau saya bilang adalah janganlah dalam arti hanya untuk just want to test the market. Gitu. Nah, ini dari sisi employee-nya ya. Nah, dari sisi employer, difficulty-nya gimana gitu. Again, seperti tadi in the first saya pernah sharing bahwa brief harus detail dan jelas gitu. Baik soft skill maupun hard skill-nya seperti apa. Kedua, seringkali in the middle of the process, brief itu berubah. Saya tidak menyalahkan, terkadang karena prosesnya ini lama, jenjangnya itu proses interview itu takes time, sehingga terkadang dalam hal certain period of time, organization itu ya boleh dibilang slightly change. Karena kadang-kadang kan ya market berubah, situasi berubah, organization juga, structure juga harus berubah gitu. Itu saya tidak menyalahkan. Jadi brief berubah pun akan memperpanjang proses dan juga bisa juga akan menghambat untuk speed up untuk proses rekrutmen juga. Gitu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, itu sekarang ini kan lagi COVID ya, kita tahu ya Pak ya. Dan sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencari pekerjaan. Tapi mungkin ada yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima. Gimana nih Bapak cara semangatin pemirsa Egindo yang sedang mencari pekerjaan? Bagaimana supaya diterima ataupun mereka yang ingin naik jenjangnya? Gimana nih tanggapan Bapak sendiri? Oke, kalau saya melihat dalam kondisi ini ya, semua bisnis lagi susah. Tidak ada dibilang di bisnis, ada semua bisnis itu mudah gitu ya. Cuman proses dalam hal bisnis zaman COVID sekarang atau zaman pandemik sekarang ini, tentunya pasti semua owner atau semua profesional pasti they do in the smart way untuk company itu bisa survive gitu ya. Tapi banyak sekali pencari pekerjaan sekarang yang dalam saat ini mencari pekerjaan dan of course nggak mudah gitu ya. Dalam hal ini adalah apa? Dari sisi employee, pertama mungkin message saya adalah don't be picky too much. Atau kadang-kadang terutama untuk teman-teman yang baru fresh graduate nih ya gitu. Seringkali mereka tuh masih idealismenya sangat tinggi. Karena boleh dibilang ya seseorang yang masih mempunyai cita-cita yang tinggi, cita-cita tinggi itu boleh, bukan yang boleh. Tetapi harus disesuaikan dengan boleh dibilang dengan kemampuan diri sendiri ya, disesuaikan juga dengan pengalamannya gitu. Dan apakah perusahaan yang kedepannya itu bisa menjadikan dia untuk memenuhi cita-citanya atau tidak gitu ya. Dan terkadang ada beberapa hal yang mungkin harus di-sacrifice seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, terkadang sebentar saya bilang don't picky too much gitu. Sejauh memang pekerjaan atau position yang ditawarkan itu masih bisa boleh bilang itu menjadi bridging atau bisa menjembatani karir dia tersebut, ambillah
gitu. Karena ada juga yang kandidat yang very strict sekali, yang masih memegang ideologis yang kuat meskipun dalam kondisi sekarang ini. Dan saya juga menemui beberapa kandidat yang sudah saya advise, bahkan teman-teman fresh graduate yang masih baru mungkin setahun 2 tahun gitu ya, yang mereka masih mempunyai ideologi yang sangat tinggi. Saya sudah kasih advice tapi mereka tidak mendengarkan. Bahkan dari sisi employer pun sudah offering saat itu, kandidat tersebut back off gitu. Mencari pekerjaan tidak mudah saat ini. Apabila pekerjaan itu masih ada buat orang-orang tersebut, hargailah dan harus grateful dalam hal ini. Dan bukannya asal tabrak juga gitu ya. Memang background-nya itu misalkan pekerjaannya pengalamannya dari industri misalkan di area sales. Yang penting sekarang industri misalkan IT atau industri misalkan dia pekerjaan di accounting finance, dia ambil aja dulu ya. Ya tentunya is a matter of time. Kalau memang nggak sesuai dengan kompetensinya, baik employer-nya itu salah rekrut atau kandidatnya is a matter of time, dia akan stres atau dia pasti nggak akan bisa perform gitu ya. Tapi sejauh itu memang relate dengan passion-nya, relate dengan experience-nya, relate dengan pengalamannya, let's do it gitu ya. Don't be picky. Dan yang kedua adalah apa? Kandidat tersebut harus bisa melihat kembali kepada value yang dia jalankan atau value yang dia achieve selama ini yang bisa memberikan value added terhadap company seperti apa. Jual di situ. Karena company saat ini adalah apa? Company atau employer saat ini adalah hiring orang itu adalah untuk lebih ke arah long term, bagaimana company ini bisa survive di dalam menghadapi pandemik saat ini dan bagaimana bisa keluar dari masalah atau problem yang dialami semua perusahaan saat ini gitu. Dan semua kandidat itu bisa mengintrospeksi sehingga dia bisa melihat apa yang ide-ide apa atau bahkan pengalaman atau achievement apa yang diperoleh kandidat atau employee tersebut saat ini yang bisa membantu next employer itu untuk bisa keluar dari situasi seperti sekarang ini. Jualah di situ seperti itu. Kalau saya bilang termasuk dalam hal apa? Update-lah CV-nya gitu. Sehingga paling tidak CV itu bisa singkat, padat, jelas dan menjual. Dan pada saat interview dengan pihak user atau pihak employer, ya harus bisa convince ya, harus bisa menjual gitu. Itu yang paling penting. At the end of the day, ya itu kembali kepada individual atau kandidat masing-masing ya, seperti itu. Dan harus semangat kalau saya lihat ya, harus semangat, harus bisa energik, be flexible, do not be rigid ya. Dan harus pemikiran adalah apa? Long term, proses, result oriented. Seperti itu. Oke, thank you untuk waktunya dari Pak Erick sendiri. Semoga bisa berguna untuk pemirsa Egindo. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Oke. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali atas waktunya. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih kepada semua pemirsa Egindo sudah menyaksikan acara Egindo bersama dengan Pak Erick Setiadi. Semoga hal-hal ini yang disampaikan oleh Pak Erick bisa berguna untuk semuanya dalam mencari pekerjaan dan bagaimana mengetahui tentang dunia rekrutmen lebih dalam lagi. Tetap semangat semuanya bagi yang mencari pekerjaan dan mau mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Jangan lupa ya, di subscribe, like, komen. Terima kasih semuanya.